Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari kelas 05 SKKP 008. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas statistik inferensial yang diampu oleh Ibu Nelly Budiarti. Perkenalkan, saya Mariana Sawara. Saya Angelina Dismaneri. Di sini kami akan membahas materi tentang analisis regresi sederhana. Berikut penjelasannya, mohon disimak dan diperhatikan. Analisis regresi sederhana. Pengertian regresi. Regresi adalah salah satu model dalam memprediksi variabel terikat atau dependen melalui variabel bebas independen. Regresi dilakukan di berbagai bidang termasuk bidang ekonomi. Regresi sederhana atau lebih sering dikenal dengan regresi linier sederhana adalah regresi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Persamaan umum dalam regresi linier sederhana, yaitu rumusnya Y topi sama dengan A tambah BX. Keterangannya Y topi itu adalah prediksi nilai variabel independen A atau terikat, X adalah nilai variabel independen atau bebas, A konstanta, B koefisien variabel independen atau bebas. Rumus perhitungan nilai A dan B. Yang pertama itu A sama dengan dalam kurung sigma Y dikali dalam kurung sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY per N dalam kurung sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X kuadrat. Yang kedua, rumus B sama dengan dalam kurung sigma XY dikurang dalam kurung sigma X dikali dalam kurung sigma Y per N dalam kurung sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Keterangannya, N itu jumlah sampel atau responden, A konstanta, B koefisien variabel X, sigma Y jumlah nilai variabel Y, sigma X jumlah nilai variabel X, sigma XY jumlah perkalian nilai variabel X dengan nilai variabel Y. Sedangkan sigma X kuadrat jumlah perkalian nilai variabel X dengan nilai variabel X. Analisis regresi sederhana menurut para ahli. Yang pertama itu ada Sugiono tahun 2017 260 mengutarakan analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linear antara suatu variabel independen dengan suatu variabel dependen. Sedangkan menurut Suyono 2018-205 mengutarakan regresi sederhana adalah model probabilistik yang menyatakan hubungan linear antara dua variabel di mana salah satu variabel dianggap mempengaruhi variabel yang lain. Variabel yang mempengaruhi dinamakan variabel independen atau bebas, dan variabel yang dipengaruhi dinamakan variabel dependen atau terikat. Berikutnya fungsi regresi sederhana. Yang pertama ada menguji hubungan atau korelasi atau pengaruh atau variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Yang kedua, melakukan prediksi atau estimasi variabel terikat berdasarkan variabel bebasnya. Yang ketiga, data yang dianalisis harus berupa data yang berskala interval atau rasio. Nah, selanjutnya terdapat contoh soal regresi sederhana. Di sini terdapat data-data tentang disiplin kerja dan kinerja dari nomor 1 sampai dengan 10. Kita diminta untuk menyelesaikan masalah di samping. Kita dapat mengikuti urutan langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat tabel bantuan. Yang kedua adalah membuat rangkuman tabel bantuan. Yang ketiga, menghitung nilai A dan B. Yang keempat, memasukkan ke dalam persamaan umum. Dan yang terakhir adalah interpretasikan persamaan tersebut.
Baik, seperti yang sudah tertera pada layar, hal yang pertama dapat kita lakukan adalah membuat tabel bantuan, di mana kita akan memasukkan semua data-data X dan data-data Y, lalu kita akan mencari X kuadrat dan juga XY. Lalu, angka-angka yang kita dapatkan bisa langsung dimasukkan ke dalam tabel tersebut. Berdasarkan tabel bantuan di atas, maka dapat rangkuman yaitu sebagai berikut. Nah, jumlah datanya itu ada 10. Lalu sigma Y itu adalah 539 dan sigma X adalah 420. Lalu sigma X dikuadratkan adalah 176.400. Lalu sigma XY adalah 23.529 dan sigma X kuadrat adalah 18.652. Langkah selanjutnya adalah menghitung nilai A dan B. Nilai A dan B ini dapat dicari dengan rumus yang sudah dijelaskan awal tadi, yaitu setelah dihitung nilai A itu adalah 15,08 dan nilai B adalah 0,92. Hasil yang telah dihitung tadi bisa langsung dimasukkan ke dalam persamaan umum, yaitu Y topi sama dengan A ditambah BX, yang mana Y topi sama dengan 15,08 ditambah 0,92X. Nah, persamaan Y sama dengan 15,08 ditambah 0,92X dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Yang A konstanta sebesar 15,08. Hal ini berarti jika variabel disiplin kerja pegawai kantor akuntan publik XYZ bernilai 0, maka prediksi nilai kinerja pegawai kantor akuntan publik XYZ sebesar 15,08. Yang B koefisien variabel X sebesar 0,92. Hal ini berarti jika variabel disiplin kerja pegawai kantor akuntan publik XYZ ditingkatkan sebesar 1 satuan, maka prediksi nilai kinerja pegawai kantor akuntan publik XYZ akan meningkat sebesar 0,92 satuan. Begitu pula sebaliknya, jika variabel disiplin kerja pegawai kantor akuntan publik XYZ diturunkan sebagai 1 satuan, maka prediksi nilai kinerja pegawai kantor akuntan publik XYZ akan menurun sebesar 0,92. Itu dia tadi pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.